Masih tentang Persib Bandung. Kalau di video sebelumnya kita bahas analisa selama satu musim sisi attackingnya Persib Bandung. Di video kali ini kita akan bahas sisi defensifnya. Menyelesaikan musim sebagai tim dengan pertahanan terbaik, meraih clean sheet terbanyak dan juga kebobolan paling sedikit. Namun seperti apa detailnya kita bahas. Di video kali ini akan kita recap perjalanannya Persib Bandung dari sisi defensifnya gitu ya. Tapi bukan hanya narasi aja, sesuai ciri khas dari channel ini akan ditampilkan juga beberapa data dan telestrasi untuk menggambarkan sisi pertahanan dari Persib Bandung. Sebelum mulai analisanya, kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, analisa by data, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita buka dari klasemen akhir gitu ya, Liga 1 di musim kemarin, di mana Persib menjadi juara dengan 79 poin, sama dengan Borneo FC, namun unggul secara head-to-head. Dan yang menarik adalah karena kita berbicara dari sisi defensifnya, Persib Bandung adalah tim paling sedikit kebobolan dengan 22 gol saja gitu ya. Terdekat ada Persija dengan 29 kali kebobolan dan yang berikutnya ada Borneo FC. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh dari defense yang kuat membuat sebuah tim berhasil menjadi juara. Seperti kata-katanya Alex Ferguson gitu ya, attack wins you games, but defense wins you championship. Benar-benar terbukti oleh Persib Bandung di musim ini. Kalau kita melihat secara performance gitu ya, yang artinya kita melihat XGA, yang artinya saya ulang sedikit lagi, XGA adalah kualitas peluang yang berhasil didapatkan oleh lawan gitu ya. Kalau dilihat dari nilai XGA, menariknya sebenarnya Persib Bandung tidak menjadi yang terbaik gitu ya, ada di bawahnya Persija Jakarta. Walaupun dari tabel ini menunjukkan profil warnanya gitu ya, menunjukkan bagaimana dominannya Persib dan Persija secara defensif gitu ya. Bisa dilihat ya, Persija 26,55, Persib 29,49. Yang lainnya itu, tim-tim lainnya itu di atas 40-an semua gitu ya. Artinya memang bagaimana secara defensif level dari kedua tim ini memang berada di antara tim-tim yang lain gitu ya, secara XGA-nya. Membacanya seperti apa? Kalau saya lihat nilai XGA ini menunjukkan bagaimana sistem pertahanan di mana mereka bisa seminimal mungkin untuk mendapatkan ancaman yang berkualitas dari lawan. Walau kalau kita komparasikan dengan hasil realnya gitu ya, dengan jumlah kebobolannya, di sini terlihat Persib itu overperform gitu ya. Seharusnya kebobolan 29 atau 30 gol, tapi realnya kebobolan 22. Persija nih sebaliknya, dengan harusnya kebobolan cuma 26 atau 27, dia kebobolannya 29. Dan yang membuat kenapa pada akhirnya Persib bersaingnya sama Borneo gitu ya, bukan sama Persija, yaitu karena overperform dari Borneo di sisi defensif benar-benar luar biasa gitu ya. Dari harusnya kebobolan 50 sampai 51 gol, ini realnya kebobolan 31 gol. Salah satu faktornya adalah pengaruh dari luar biasanya penampilan Nadeo Argawinata yang beberapa kali menyelamatkan gawang Borneo FC gitu ya. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, kita bandingkan antara putaran 1 dan putaran 2, terlihat Persib cenderungnya stabil lah gitu ya. Masing-masing di putaran 1 maupun putaran kedua itu sama kebobolannya 11 gol. Dan itu di putaran 1 dan putaran kedua itu juga overperform gitu ya dibandingkan dengan nilai XGA-nya. Ini menunjukkan bagaimana stabilnya lini pertahanan Persib sepanjang musim, dan itu benar-benar menjadi faktor pembeda yang membuat Persib bisa menjadi juara. Kalau kita pisahkan lagi antara home dan away-nya, nah di sini kelihatan lebih detail lagi bagaimana Persib memang sangat-sangat dominan di partai home gitu ya. Dari 17 pertandingan, Persib hanya kebobolan 3 gol. Bahkan kalau kita lihat nilai performance-nya pun gitu ya, XGA-nya Persib hanya 8,14. Kalau kita lihat tim-tim yang lainnya itu nggak ada yang single digit gitu ya, hanya Persib yang single digit XGA-nya di kandang sendiri. Udah sama single digitnya sendiri gitu ya, itu masih overperform juga gitu ya. Realnya cuma kebobolan 3 gol. Sangat luar biasa. Ini mungkin hanya sebuah data aja gitu ya, hanya kebobolan 3 gol di kandang, tapi untuk bisa mencapai titik ini itu benar-benar sangat luar biasa. Penampilan pertahanannya Persib itu harus sempurna gitu ya di kandang sendiri gitu ya. 3 gol ini hanya kebobolan dari 2 pertandingan, 1 dari Borneo FC dan 1 lagi dan 2 dari Bali United. Itu pun ketika Persib bermain dengan 10 pemain. Kebayang bagaimana kuatnya Persib Bandung di kandang sendiri gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat di away gitu ya, di kandang lawan, sebenarnya Persib tidak dominan gitu ya, bisa dibilang. Bahkan Persib bukan tim yang paling sedikit kebobolan di away gitu ya. Yang paling baik itu ada Persebaya dan juga Persija Jakarta. Selanjutnya ada Dewa United, baru Persib Bandung dengan 19 gol gitu ya. Secara XGA pun kelihatan gitu ya, walaupun Persib masih hijau di sini gitu ya, tapi memang tidak
paling unggul dibandingkan dengan tim-tim yang lain gitu ya. Walau kalau kita bandingkan antara XGA dengan goal conceded-nya juga, Persib baik di home maupun di away masih sama-sama overperform untuk sisi defensifnya gitu ya. Untuk alasan tepatnya nih ya, kenapa defensifnya Persib tidak sedominan di home untuk di partai away gitu ya. Tidak ada jawaban yang pasti, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, itu ada faktor di mana pertandingan kandang itu masih menjadi nilai plus lah ya untuk tim-tim yang ada di Liga 1. Bagaimana ketika bermain di kandang sendiri, Persib dengan dukungan bobotohnya bisa membuat lawan itu gentar duluan gitu ya. Jadi lawan juga secara penyerangan nggak berani nih untuk melakukan serangan yang terlalu agresif gitu, sehingga ya otomatis secara kualitas maupun kuantitas serangannya pun udah berkurang bahkan sebelum pertandingan dimulai. Begitupun ketika Persib away ke kandang lawan, dukungan dari supporter-supporter lawan itu pasti membuat lawan-lawannya Persib juga lebih berani gitu ya untuk bisa melakukan serangan, membongkar pertahanan Persib gitu ya, yang membuat ya secara jumlah kebobolan Persib di partai away nggak jelek juga sebenarnya gitu ya, masih termasuk bagus, tapi memang tidak sedominan ketika dibandingkan dengan partai home-nya Persib Bandung. 3 gol dalam 17 pertandingan itu benar-benar kayaknya sih baru Persib doang gitu ya yang bisa melakukan hal tersebut gitu ya, dan itu bukan karena kebetulan, karena memang Persib bisa membuat sebuah sistem pertahanan yang sangat kuat yang membuat lawan itu nggak bisa mencetak gol di kandangnya Persib Bandung gitu ya. Jadi secara recap, ini kurang lebihnya gitu ya, data-data general tentang pertahanan Persib Bandung, di mana hanya kebobolan 22 gol, itu yang pertama di Liga gitu ya. Lalu XGA-nya 29,49, itu kedua di Liga 1, dan clean sheets-nya ada 19 gitu ya. 18 oleh Teja dan 1 oleh Fitrah Maulana. Ini juga menjadi rekor gitu ya. Khususnya untuk Teja Paku Alam, ini menjadi rekor pribadinya Teja, bagaimana dia bisa menggeser rekor sebelumnya yang diciptakan oleh Yo Jae-hoon. Faktor apa nih yang menyebabkan lini pertahanan Persib sangat-sangat kuat gitu ya? Kalau dari data-data yang sudah saya ambil gitu ya, bukan semata-mata karena kualitas individu dari back maupun kipernya Persib gitu ya. Tapi memang secara sistem Persib itu bisa membuat bagaimana lawan itu minimal untuk bisa melakukan serangan kepada Persib Bandung. Terlihatnya dari mana? Ini saya sudah kumpulkan data shot space atau tendangan-tendangan yang diterima oleh sebuah tim untuk semua tim yang ada di Liga 1 gitu ya. Baik itu keseluruhan tendangan maupun tendangan yang on target gitu ya. Ini udah saya kumpulkan dalam sebuah tabel. Di sini kelihatan lagi-lagi Persib dan Persija memang berada di level yang berbeda dengan tim-tim yang lain gitu ya. Biar lebih tergambar secara visualnya, saya tampilkan dalam bentuk diagram gitu ya. X-nya adalah jumlah tendangan yang diterima. Di sini semakin ke kanan itu semakin sedikit gitu ya. Lalu untuk sumbu Y-nya adalah XGA per shot face, artinya kualitas peluang dari setiap tendangan yang dilakukan oleh musuh gitu ya. Ini semakin ke atas juga semakin rendah kualitasnya, sehingga di kuadran kanan atas adalah tim yang benar-benar elite defense gitu ya. Jadi dia bisa membuat lawan itu secara jumlah tendangannya itu sedikit gitu ya. Dan ketika ada tendangan pun kualitasnya tidak terlalu bagus gitu. Nah, di sini kelihatan yang ada di kuadran kanan dan sangat mencolok memang cuma dua tim ini aja gitu ya. Di diagram ini sengaja saya hilangkan PSBS, tidak, with all due respect untuk PSBS gitu ya. Sengaja di diagram ini saya hilangkan karena memang PSBS itu mencolok sendiri gitu di kiri bawah gitu ya, sehingga secara gambaran utuhnya menjadi kurang terlihat gitu ya, sehingga memang sengaja saya hilangkan di sini. Dan ini terlihat persebarannya bagaimana di kuadran kanan atas itu hanya Persib dan Persija. Jadi ini yang menunjukkan memang dua tim ini secara pertahanan gitu ya, memang benar-benar berada di level yang berbeda dengan tim-tim yang lain gitu ya, sehingga secara sistem pertahanannya kedua tim ini berhasil membuat lawan itu tidak banyak menciptakan peluang, dan secara kualitas pun tidak terlalu bagus walaupun dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Kalau Persija itu dengan pendekatan yang apa ya, istilahnya agresif dominan gitu ya, bagaimana secara penguasaan bola Persija itu yang paling banyak gitu ya, secara average ball possession-nya itu paling besar di Liga 1 gitu ya. Jadi dia itu membuat memang penguasaan bolanya dikuasai mayoritasnya oleh Persija gitu ya. Lalu kalau kita lihat gaya bermainnya juga ya, dengan high defensive line gitu ya, itu membuat memang secara pertahanan Persija itu lebih agresif di pertahanannya lawan gitu, sehingga memaksa bola itu banyak bergulirnya di situ gitu ya. Walaupun resikonya untuk Persija gitu ya, ada ruang yang sangat besar di belakang back-backnya Persija yang kalau itu bisa dimanfaatkan oleh lawan akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu juga jadi salah satu faktor gitu ya yang menyebabkan jumlah kebobolannya Persija mungkin lebih banyak daripada Persib, padahal secara XGA-nya lebih sedikit. Kalau Persib berbeda, Persib tidak dengan dominasi total gitu ya. Persib itu lini pertahanan juga tidak setinggi Persija gitu ya, ball possession-nya juga tidak sebanyak Persija gitu ya, tapi Persib itu lebih fleksibel gitu, dia bisa melihat lawan juga nih, kalau lawannya memang secara attacking-nya berbahaya, Persib
ketika bertahan gitu ya bisa menerapkan sistem pertahanan yang sangat kompak gitu ya. Jadi lawannya juga walaupun memegang bola tapi nggak bisa menciptakan peluang yang bagus gitu ya. Atau sebaliknya ketika lawannya ternyata tidak spesial di sisi attacking gitu ya, Persib bisa bertahan dengan melakukan high press di pertahanannya lawan. Jadi walaupun keduanya secara performance gitu ya, secara result defense-nya itu memang luar biasa gitu ya Persib dan Persija, namun pendekatannya berbeda yang saya lihat gitu ya. Lalu kalau kita berbicara lebih detail tentang Persibnya, memang Persib itu baik menyerang maupun bertahan dilakukan dengan permainan yang kolektif gitu ya. Yang sudah saya cantumkan juga di video sebelumnya, bagaimana baik itu defensive contribution, key passes gitu ya, maupun XG ya. Ini tersebar merata di Persib, walaupun secara porsi tetap nih defensive contribution yang banyak ya back gitu ya. Untuk key passes yang paling banyak ya pemain tengah. Untuk XG yang paling banyak ya pemain depan gitu ya. Tapi kalau kita lihat persentasenya nggak ada yang 50%. Itu artinya memang persebarannya merata nih di Persib. Jadi Persib itu menyerang dengan kolektif, bertahan dengan kolektif gitu ya. Kalau kita lihat lebih detail data statistik untuk setiap pemain di Persib gitu ya. Dan di sini kelihatan persebarannya gitu ya. Untuk back itu dominannya di clearance, block shots gitu ya. Dan secara total defensive contribution back lebih banyak gitu ya. Kalau kita lihat untuk tackle kebanyakan forward dan midfield gitu ya. Lalu untuk yang intercept tengah dan belakang. Jadi memang kelihatan nih. Jadi di depannya itu sudah mulai dilakukan filter pertama untuk serangan lawan gitu ya. Lalu selanjutnya pemain tengah juga berperan dan terutama pemain belakang juga. Dan sebenarnya nilai-nilai ini gitu ya kalau dibandingkan dengan back-back yang ada di Liga 1 dari tim yang lain gitu ya, sebenarnya tidak dominan gitu. Jadi memang sangat sulit secara statistik untuk menunjukkan bahwa back-back Persib itu elit nih dalam hal defendingnya, karena memang Persib Bandung itu tidak membuat pemainnya itu unggul di statistik individual gitu ya, tapi untuk statistik tim Persib sangat-sangat dominan gitu. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa pertahanan Persib itu sangat kuat gitu ya, jadi untuk bagaimana sih menerjemahkan Persib yang paling sedikit kebobolan secara pertahanannya itu kuat itu karena apa gitu ya. Data statistik aja itu belum bisa untuk menunjukkan bagaimana kuatnya pertahanan Persib Bandung. Memang harus dilihat dari permainannya Persib Bandung. Jadi harus ada eye test-nya juga gitu. Jadi untuk seorang analis memang nggak bisa kita cuma menganalisa by data aja, harus juga dilihat untuk pertandingannya gitu ya. Begitupun sebaliknya, nggak bisa cuma kita lihat dari pertandingannya aja, tapi kita harus lihat data statistik juga gitu ya. Itu tadi data statistik udah saya sampaikan, baik itu secara timnya maupun secara individualnya gitu ya. Dan memang kalau kita lihat skema pertahanannya Persib Bandung itu prioritas pertamanya adalah bagaimana Persib Bandung menutup opsi umpan dari pemain lawan gitu ya. Hal ini dilakukan dengan Persib melakukan mix pressing gitu ya. Jadi bukan man-to-man marking murni, bukan juga zonal marking murni gitu ya. Jadi bagaimana Persib itu normalnya sih ketika shape-nya bertahannya Persib Bandung itu 4-4-2 gitu ya. Walaupun nantinya fleksibel tergantung dari formasi lawannya juga gitu ya. Jadi 4 di belakang biasanya zonal nih menjaga area, dan 4 yang di tengah ini melakukan man-to-man marking. Terutama 2 gelandang di tengah nih selalu menutup opsi umpannya lawan, pivotnya lawan nih. Jadi bagaimana hal tersebut membuat backnya lawan itu harus melakukan direct play gitu ya. Jadi pilihannya antara direct play atau dia coba untuk melakukan umpan sirkulasi yang kemudian nantinya gitu ya mereka akan kehilangan bola gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Persib Bandung adalah menutup jalur umpan, terutama umpan ke tengah gitu. Sebagai contoh ini ketika melawan Persija di Bandung gitu ya, ini kelihatan banget bagaimana Persija itu ketika menyerang menggunakan shape 3-2-5. Double pivotnya ini benar-benar menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan gitu ya. Biasanya diisi oleh Van Basten dan Calonego. Kalau di Bandung ini Fabio-nya nggak bisa main gitu ya, jadi Van Basten sama Hanif Syahbandi. Persib tahu banget nih jembatan itu melalui double pivotnya ini, dan itu yang ditutup oleh Persib Bandung dengan melakukan man-to-man marking gitu ya. Dan hal tersebut dilakukan secara kolektif. Pokoknya ketika back megang bola sih nggak selalu dilakukan agresif pressing oleh pemain depannya Persib gitu. Pemain depan Persib menutup agar progresinya itu nggak bisa lewat tengah gitu ya. Dan yang di lini berikutnya, pemain tengahnya Persib melakukan man-to-man marking kepada opsi umpannya lawan gitu. Sehingga memang untuk backnya lawan akan kesulitan untuk melakukan build up gitu ya. Pilihannya yaitu tadi antara sirkulasi bola bisa ke tengah, tapi rata-rata balik lagi ke belakang gitu ya. Atau mereka melakukan direct play gitu ya, umpan jauh ke depan, dan itu udah ditunggu banget nih sama Barba dan Matrikardi. Hal itu yang menyebabkan data tadi ya menunjukkan bagaimana jumlah tendangan yang diterima oleh Persib maupun secara kualitas
itu bisa dibilang rendah gitu ya. Ya itu tadi karena memang secara dari skema awal permainannya pun udah ditutup oleh Persib gitu. Dan bahkan ketika Persib harus bertemu dengan tim-tim yang secara attacking sangat luar biasa gitu ya, Persib fasih juga nih untuk melakukan low block atau ya menumpuk pemain di belakang gitu ya, seperti yang kita lihat pada saat away ke Borneo gitu ya. Di sini dalam proses serangannya Borneo terlihat bagaimana Persib itu tanda kutip gitu ya menumpuk banyak pemain di belakang, dan itu pemain-pemain Persib itu disiplin secara taktikal gitu ya. Hal itu yang menyebabkan tim sekelas Borneo pun kesulitan gitu ketika mereka bermain di kandangnya sendiri gitu ya melawan Persib Bandung, dan dia bisa membobol gawang Persib itu hanya melalui penalti. Ya itu terjadi karena memang secara pertahanan pemain-pemain Persib itu bisa disiplin secara taktikal gitu. Belum lagi misalkan di beberapa momen juga Persib ada pemainnya terkena kartu merah gitu ya, seperti ketika melawan Dewa United di Bandung gitu. Itu pun pemain Persib bisa cara shape gitu ya, bisa fokus untuk menjaga pertahanan. Bagaimana terlihat di momen melawan Dewa United ini, Persib bertahan dengan skema 6-3-0 gitu ya. 6-3-0 itu biasanya 4 pemain belakangnya itu posisinya berdekatan atau narrow gitu. Lalu di kelebarannya diisi oleh 2 pemain sayap yang mundur ke belakang. Nah, ini memang menjadi keunikan Persib sendiri gitu ya untuk pertahanannya. Bagaimana pemain-pemain sayapnya Persib itu memang dituntut untuk mau mundur ke belakangnya itu bahkan memang sampai ke belakang gitu ya. Bukan cuma sebatas nutup di tengah aja gitu ya. Karena ya tujuannya itu gitu, ketika memang dibutuhkan, karena kebanyakan kan tim-tim di Liga 1 itu menyerang melalui sayap gitu ya. Biasanya ketika sayapnya nggak mundur itu akan ada dilema untuk back sayapnya, karena back sayap itu harus menjaga 2 area nih, half space dan juga sisi sayap, sisi kelebaran gitu. Karena untuk center back-nya itu biasanya memang dia ada di central area gitu, dia menjaga area jantung pertahanan lah gitu ya. Nah, sehingga kalau si back sayapnya nggak dibantu, yaitu kalau si back sayapnya itu menjaga pemain yang ada di kelebaran gitu ya, biasanya half space-nya kosong gitu. Nah, begitupun sebaliknya ketika si back sayapnya itu stay gitu ya, nggak terlalu ke samping gitu ya, bisa jadi serangan dilakukan melalui sisi kelebaran atau sisi sayap gitu. Nah, ketika Persib bertahan dengan compact gitu ya, biasanya 4 pemain di belakang itu narrow gitu ya, jadi 2 back tengahnya itu di central area, lalu untuk back sayapnya itu menjaga sisi half space-nya gitu. Nah, untuk kelebaran di sayapnya itu ya ditutup sama penyerang-penyerang sayapnya Persib Bandung gitu. Dan di sini kelihatan juga ketika Persib melawan Bali United di Bandung gitu ya, dalam posisi kena kartu merah gitu ya, kelihatan secara posisi bagaimana 4 backnya itu secara posisi sangat berdekatan gitu ya, menutup tengah dan half space gitu ya. Dan untuk kelebarannya ditutup oleh sayap-sayap Persib yang mundur. Nah, di sini makanya mungkin teman-teman udah paham juga bagaimana peran dari William Barros gitu ya, walaupun secara penyerangan sangat minimal terutama di akhir-akhir putaran kedua gitu ya, tapi memang secara defense sangat luar biasa. Hal itu yang menyebabkan Barros selalu dipakai nih oleh Bojan Hodak gitu ya. Dan bahkan nggak cuma William Barros, Berginho pun yang secara karakter sangat menyerang gitu ya, di awal-awal mungkin sempat agak nggak mau mundur gitu ya, tapi belakangan dia juga mulai disiplin ya secara taktikal, bagaimana ketika bertahan itu Berginho-nya mau untuk membantu pertahanan gitu ya. Secara shape, secara skema permainan memang pertahanan Persib sangat-sangat luar biasa dan disiplin secara taktik gitu ya. Lalu untuk transisi bertahan sendiri, Persib biasanya melakukan counter press gitu ya. Jadi pemain terdekat melakukan counter press dan pemain yang lain itu segera mundur untuk reshape. Memang counter pressnya itu tidak selalu untuk segera merebut bola gitu ya, tapi kadang juga dilakukan untuk mendelay permainan sehingga pemain lainnya udah siap bertahan dan sudah kembali ke posisi sebelumnya gitu ya. Nah, memang kalau melihat dari skema-skema permainan tadi kelihatan ya bahwa Persib itu secara tim memang pertahanannya sangat luar biasa, tapi bukan berarti juga secara individualnya menjadi nggak ngaruh gitu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa beruntungnya sebenarnya ya di musim ini Persib itu memiliki pemain sekelas Federico Barba gitu. Karena untuk bisa membuat skema permainan tadi berjalan memang diperlukan seorang leader gitu ya. Nah, leader ini yang diisi dengan baik oleh Barba secara personal, secara secara sosok gitu ya. Barba itu bisa menjadi orang yang benar-benar dipercaya gitu ya sebagai leader di belakang gitu. Kelihatan juga ya bagaimana ketika Barba bermain dan ketika Barba tidak bermain, solidnya itu berbeda gitu. Nah, selain itu memang secara individual pun Barba adalah pemain yang pintar gitu ya. Ini ada satu momen nih ketika melawan Bangkok yang menunjukkan bagaimana kepintaran dari Barba gitu ya. Kelihatan di sini ada momen di mana strikernya Bangkok United itu Al Ghassani mencoba narik Barba nih keluar dari posisinya gitu dengan dia berlari ke sisi sayap gitu.
itu sebenarnya kemungkinan Barba ketarik itu sangat tinggi karena memang Al Ghassani berlari ke ruang kosong gitu ya. Nah, tapi kalau Barba ikut lari ke situ, dia udah tahu nih, dia udah scanning nih posisi pemain Bangkok itu seperti apa. Kalau dia lari, otomatis sisi central areanya Persib akan kosong, dan Barba udah notice itu sehingga dia nggak jadi ikut larinya Al Ghassani gitu ya. Dia tetap stay di posisinya, dan rencananya Bangkok United untuk melakukan progresi ke tengah itu menjadi gagal. Bangkoknya harus sirkulasi lagi. Nah ini saya selalu ingat Barba tuh di momen ini gitu. Bagaimana untuk pemain yang lain tuh mungkin dia akan ikut larinya Al Ghassani gitu, yang menyebabkan ruang di tengahnya menjadi kosong gitu. Jadi pemain yang sangat-sangat cerdas. Dan bukan cuma dari sisi defending, pentingnya Barba juga terlihat dari sisi attackingnya Persib Bandung. Bagaimana Barba itu bisa berperan sebagai ball playing defender, sebagai awal mula serangan. Bahkan bisa dibilang gitu ya, kalau Barba lagi bermain itu Persib seolah-olah bermain dengan dua playmaker, Tom Hai dan juga Federico Barba. Itu yang membuat sebenarnya tugas dari Haye menjadi lebih mudah gitu ya, menjadi lebih ringan gitu. Karena bisa aja tuh berbagi peran. Sesekali Tom Hai yang memulai serangan dari sebelah kanan gitu ya. Sesekali juga Barba dari sebelah kiri gitu. Jadi mereka bisa berganti peran. Atau Hai-nya bahkan bisa fokus menjadi gelandang serang gitu ya. Berdiri di antar lininya lawan, antara pertahanan dan lini tengahnya lawan gitu ya. Dan Barba bisa fokus untuk mengalirkan bola ke Tom Hai gitu. Jadi kelihatan banget memang peran dari Barba itu tidak hanya di sisi defensif, tapi juga di sisi attacking gitu ya. Dan rekannya nih Patricio Matricardi bukan berarti dia juga back yang kurang bagus gitu ya. Dia juga tipikalnya adalah ball playing defender. Terlihat akurasi umpannya Matricardi juga cukup bagus gitu ya. Terutama sebenarnya yang paling terlihat adalah diagonal passnya Matricardi. Biasa dia sebagai RCB ya, right center back, biasanya melakukan diagonal pass ke penyerang sayap kiri, dan itu pun akurasinya sangat bagus. Bahkan ketika Barba nggak main, duet back yang bermain adalah Matricardi dan Julio Cesar gitu ya. Peran pemulai serangan gitu ya, itu diisi oleh Patricio Matricardi. Tapi ketika misalkan Barba bermain gitu ya, backnya Barba dan Matricardi, peran yang lebih utama digunakan sebagai pengatur serangan dari belakang adalah Federico Barba. Karena memang kalau berbicara tentang Barba, dia itu bukan cuman ball playing defender gitu ya, tapi secara archetype-nya itu dia juga press resistant gitu. Artinya tahan terhadap tekanan gitu ya. Jadi kalau dia di pressing setinggi apapun gitu ya, seketat apapun oleh lawan, dia pasti selalu punya cara untuk bisa melepaskan diri atau memberikan umpan ke depan gitu ya. Dan bahkan kalau kita berbicara Barba gitu ya, bukan cuma sebatas tahan tekanan, bahkan dia udah tahapnya itu inviting pressure gitu. Jadi ketika dia megang bola itu emang sengaja mancing lawan buat nyuruh pressing ke dia gitu. Karena ketika lawan melakukan pressing, otomatis ada ruang yang ditinggalkan oleh lawan tersebut gitu ya. Dan itu biasanya langsung dimanfaatkan oleh Barba untuk melakukan progressive pass ke depan gitu. Dan itu memang diperlukan pemain dengan ketenangan yang luar biasa, kemampuan dengan bolanya yang luar biasa, dan itu yang dimiliki oleh Barba di musim ini. Bahkan kalau saya lihat di Liga 1 belum ada yang kemampuan ball playing defender yang press resistance-nya itu sehebat Barba gitu ya. Jadi memang duet antara Barba dan Matricardi ini udah pas gitu lah untuk Persib Bandung itu gitu ya. Untuk tim manapun sebenarnya, dan beruntungnya dimiliki oleh Persib Bandung karena Barba yang berkaki kiri gitu ya bisa berperan sebagai left center back, Matricardi kuatnya di kanan gitu ya. Mereka bisa bergantian dalam menggulirkan bola ke depan, walau tetap yang utama yang lebih dominan adalah Federico Barba. Dan dalam membangun serangan bukan cuma dari sisi umpannya gitu ya, Barba juga bisa melakukan progressive carries gitu ya, atau melakukan dribble ke depan gitu ya. Ketika misalkan lawan melakukan man-to-man marking terhadap opsi umpannya Persib gitu ya, Barba bisa menjadi opsi dengan membawa bola sampai ke depan baru mengirimkan umpan. Itu yang terjadi, salah satu contohnya adalah ketika golnya Ramon Tanki ke gawang Bali United gitu ya, diawali dari Barba yang membawa bola dari belakang gitu, lalu memberikan umpan diagonal crossing ke Ramon Tanki gitu. Ini juga kelihatan dari heat map-nya nih, kedua pemain ini Barba dan Matricardi kurang lebih sama gitu ya. Barba menguasai sisi kiri pertahanan Persib gitu ya, Matricardi sebelah kanan. Tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, Barba itu melewati titik tengah itu sebagai bukti bahwa memang Barba juga sesekali melakukan progressive carries. Sedangkan Patricio Matricardi kecenderungannya adalah tidak sampai melewati dari kotak penalti gitu ya. Itu juga yang menjadi pembeda antara Barba dan Matricardi dalam hal mengolah bola. Dan memang kalau kita lihat gitu ya, untuk attacking contribution dari seorang center back, Barba dan Matricardi ini dua-duanya memimpin, yang satu di gol terbanyak gitu ya, yang kedua yang satunya lagi di assist terbanyak. Barba itu dibandingkan dengan back-back lain, center back lain di Liga 1 adalah back dengan gol terbanyak dengan 5 gol. Sama seperti Yuran gitu ya, tapi Yuran Fernandes itu 3 golnya kalau nggak salah itu dari penalti. Sedangkan Barba 5-5-nya itu dari non penalti gitu ya. Lalu untuk assist,
Matricardi terbanyak juga dengan 3 gol gitu ya dibandingkan center back yang lain. Bahkan kalau kita gabungkan ya gol dan asisnya itu Barba memimpin sendirian dengan 6 gol gitu ya, berarti dia 5 gol dan 1 assist, sedangkan Matricardi ada di posisi 2 gitu ya, sama dengan Yuran dan juga Joao Ferrari dengan 5 gol. Jadi unik nih memang duet backnya Persib Bandung ini gitu ya, untuk attacking contribution-nya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bandingkan lagi dengan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya gitu ya, bagaimana distribusi gol per posisi dari Persib, yang overperform itu cuma center back aja. Jadi memang kedua center back-nya Persib gitu ya, terutama Barba dan Matricardi ditambah dengan Julio Cesar gitu ya, bisa dibilang menampilkan performa yang luar biasa baik di sisi defending maupun di sisi attacking gitu ya. Jadi secara komposisi sebenarnya udah pas nih gitu ya. Yang utama adalah Barba dan Matricardi, lalu Julio Cesarnya sebagai backup. Jadi nah sehingga memang menjadi concernnya Persib untuk musim berikutnya gitu ya, kalau menurut saya di lini pertahanan prioritas pertama adalah mempertahankan Barba dan Patricio Matricardi gitu ya. Apalagi di tengah-tengah ketidakpastian ini gitu ya, Barba yang di tengah musim kemarin juga ada niat untuk meninggalkan Persib Bandung gitu ya, tapi dia secara profesional menyelesaikan musim sampai akhir musim ini gitu ya. Nah sekarang memang masih terikat kontrak, tapi kita nggak tahu nih Barba kedepannya apakah masih akan di Persib atau tidak. Belakangan Matricardi malah diincar juga sama Lion City Sailors gitu ya. Yang lalu berikutnya adalah menambah kedalaman di center back gitu ya, karena di musim kemarin kan yang center back murninya itu cuma 3 ini gitu ya, sama Julio Cesar gitu ya. Karena ketika ada momen di mana ada 2 back tengah Persib yang nggak bisa main gitu ya, ya mungkin bisa diisi oleh Putros, bisa diisi oleh Kakang, bisa diisi oleh Dewangga gitu ya, karena memang dengan bermain di banyak kompetisi, Persib mau nggak mau harus punya banyak pemain yang versatile gitu ya. Karena kalau numpuk pemain ya untuk satu posisi doang, misalkan center back-nya harus punya backup juga, harus punya 4-5 pemain. Ya namanya juga backup gitu ya. Bisa main, bisa tidak mainnya itu kalau misalkan back utamanya nggak main gitu ya. Nah itu juga bukan cuma dari sisi, Persib bisa kok bayar pemainnya, bukan cuma dari itu. Tapi juga kita harus mengelola dari sisi si pemain tersebut. Karena untuk pemain yang ketika didatangkan gitu ya, hanya untuk jadi backup aja, apalagi misalkan nih kita pengen harus punya juga nih back yang sekelas Barba gitu ya, sebagai backupnya Barba ya. Kalau ada seorang pemain bola gitu ya punya kemampuan setara Barba, didatangkan, terus ketika dia mau didatangkan gitu ya bilangnya, kita sign ke Persib gitu ya, tapi kamu mainnya kalau nanti Barba nggak main aja, kamu sebagai backup. Nah itu juga pasti si pemainnya juga nggak akan mau gitu ya, dengan kualitas setara Barba bisa jadi pemain inti di tim lain bahkan di luar Indonesia gitu ya. Jadi memang harus pintar-pintar ini mencari pemain Persib Bandung, apalagi musim depan bermain di 4 kompetisi gitu ya, minimal 4 kompetisi, itu harus punya kedalaman yang cukup baik. Tapi menjadi tricky, jangan sampai kedalamannya itu hanya pemain yang cuma bisa di satu posisi gitu ya. Harus bisa juga pemain mencari pemain yang versatile. Kita juga nggak tahu nih di musim depan apakah Dewangga masih akan di Persib gitu ya, apakah Putros masih akan di Persib, Kakang juga apakah akan tetap di Persib, mengingat musim depan kan kuota U23-nya nggak ada. Di satu sisi bagus buat Persib gitu ya, karena di musim kemarin beberapa kali jadi pembahasan kita juga bagaimana sering banget nih lawan itu mencecar sisi kanan pertahanannya Persib karena menganggap titik itu adalah titik lemahnya Persib yang biasanya diisi oleh Kakang. Itu pun dalam rangka memenuhi kuota U23 gitu ya. Di satu sisi dengan hilangnya kuota U23 ini keuntungan buat Persib Bandung gitu ya, karena dari menit pertama itu bisa diisi oleh pemain yang diinginkan oleh tim pelatih Persib Bandung gitu ya. Namun di satu sisi menjadi dilema juga buat pemain seperti Kakang, seperti Robby Darwis gitu ya, yang di usia-usianya sekarang itu harus punya menit bermain yang banyak gitu. Sedangkan kalau di Persib mungkin dengan target yang dicanangkan, dengan tekanan-tekanan yang ada di Persib Bandung gitu ya, kemungkinan menit bermainnya tidak akan sebanyak di musim sebelumnya ketika kuota U23-nya masih ada. Jadi otomatis Persibnya juga harus nyari lagi nih, baik lokal maupun asing, dengan kualitas yang cukup bagus gitu ya, yang mau untuk dijadikan oleh backup. Tapi yang paling utama tetap nih harus pertahankan Barba dulu dan Matricardi dulu. Kalaupun ternyata kedua pemain ini pergi gitu ya, memutuskan untuk pergi dari Persib Bandung, ya Persib Bandung harus mencari pemain dengan tipikal yang sama seperti Barba dan Matricardi. Kalau sistem permainannya mau sama kayak kemarin gitu ya, kita sendiri nggak tahu nih Igor Tolik apakah akan merubah gaya permainannya, sistem permainannya, atau mau tetap seperti musim kemarin. Kalau mau tetap seperti musim kemarin ya harus mencari pemain dengan tipikal seperti Barba dan Matricardi yang tidak cuma bagus di sisi defendingnya gitu ya, tapi juga harus yang tipikalnya ball playing defender, dan salah satunya atau dua-duanya begitu ya kalau bisa, itu seperti Barba yang press resistant dan juga dia inviting pressure, karena itu
penting juga dalam Persib untuk melakukan build up serangan gitu ya. Jadi yaitu tadi bagaimana Persib bermain itu secara kolektif. Ketika menyerang, serangan pertama dimulai dari center back, bahkan mungkin bisa jadi dari kiper gitu ya, kalau nanti Persib bisa mendatangkan kiper dengan kemampuan ball playing yang cukup bagus juga gitu. Itu masukan aja, tapi utamanya memang kalau untuk di musim depan itu buat saya yang paling utama di sisi pertahanan itu adalah mempertahankan Barba dan juga Patricio Matricardi. Tapi ya itu dari sisi teknikal wajib banget gitu ya dipertahankan, tapi kalau manajemen kan tidak hanya melihat dari sisi teknikal gitu ya, dari sisi finansialnya juga dan dari sisi pemainnya juga gitu ya, karena harus dilihat juga apakah pemainnya memang memiliki motivasi yang besar untuk bisa membela Persib atau memang merekanya juga udah mau keluar dari Persib Bandung gitu ya. Jadi apapun itu, saya sih percaya sama apa yang nantinya akan diputuskan oleh manajemen gitu ya. Kalaupun ternyata Barba dan Matricardi nggak lanjut, pemain yang dicari nanti harus yang tipikalnya seperti Barba dan juga Matricardi. Jadi memang nggak bisa cuma kita lihat dari, wah secara statistik back ini golnya sekian, asisnya sekian, interceptnya sekian, ininya sekian. Tapi harus dilihat juga gaya mainnya seperti apa. Harus ada yang seperti Barba yang, ya itu tadi ya, ball playing defender, inviting pressure, dan juga press resistant. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin video-video berikutnya akan kita coba nih untuk menganalisa calon-calon pemain yang digosipkan ke Persib Bandung. Kemarin ada Enrico Papa gitu ya. Saya udah coba mulai cari-cari videonya nih, walaupun agak sulit gitu ya mencari video Liga 1 Rumania gitu ya. Yang saya dapatkan baru highlight aja, jadi tipis-tipis aja bisa dilihat gaya permainan Enrico Papa itu seperti apa. Kalau teman-teman ada punya sumber gitu ya untuk bisa dapat video-video dari Liga 1 Rumania atau calon-calon pemain Persib yang lain, boleh di komen atau boleh DM saya gitu ya. Nanti siapa tahu saya bisa lihat videonya dan coba analisa. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.